sampaikan. Yang pertama ada latar belakang. Pada tahap neonatus yang merupakan periode 28 hari pertama kehidupan, perhatian khusus diperlukan untuk memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang tepat dan perawatan kesehatan yang baik. Setelah masa neonatus, bayi yang berusia 1 bulan hingga 1 tahun juga memerlukan perhatian interaksi sosial dan stimulasi melalui permainan sederhana, menjadi kunci untuk perkembangan kognitif dan emosional mereka. Memasuki fase balita yang berlangsung dari usia 1 hingga 5 tahun. Anak-anak berada dalam tahap eksplorasi yang sangat aktif pada usia prasekolah yang sekitar antara 3 hingga 6 tahun. Anak-anak mulai memasuki dunia pendidikan formal. Keterlibatan orang tua dalam proses belajar itu sangat penting. Next. Selanjutnya, ASA merujuk pada stimulasi dan pendidikan yang diberikan kepada anak. ASI mencakup kasih sayang dan perhatian yang diberikan, sedangkan ASU berfokus pada pengasuhan yang baik. Selanjutnya, kebutuhan dasar neonatus. Neonatus didefinisikan sebagai bayi yang baru lahir hingga usia 28 hari, memiliki kebutuhan fisiologis dan psikologis yang unik. Bayi harus mendapatkan perawatan yang tepat dan memadai. Salah satunya kebutuhan dasar yang paling mendasari neonatus adalah nutrisi. Kemudian nutrisi yang tepat sangat penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Selanjutnya, kebutuhan asah neonatus. Yang pertama, stimulasi sensorik, yaitu penglihatan. Neonatus belum dapat melihat dengan jelas, tetapi mereka merespon cahaya dan lebih tertarik pada wajah manusia. Kemudian ada pendengaran, berbicara dengan suara lembut, kemudian menyanyikan lagu, dan memperdengarkan musik yang menegakkan dapat membantu bayi mengenali suara dan merangsang perkembangan auditori. Kemudian selanjutnya ada perabaan, kontak kulit ke kulit atau disebut dengan skin to skin, seperti metode kanguru Monthaker, dapat memberikan rasa nyaman dan mempercepat pertumbuhan bayi. Selanjutnya ada pengucapan dan penciuman, memberikan ASI eksklusif dan memberikan bayi mencium aroma ibu dapat meningkatkan ikatan emosional. Kemudian ada stimulasi motorik. Yang pertama, refleks alami bayi. Ini merangsang refleks menggenggam dengan memberikan jari untuk dipegang atau membantu bayi melakukan tumitim untuk memperkuat otot leher dan bahu. Stimulasi emosional dan sosial. Kemudian menatap mata bayi dan tersenyum dapat membantu bayi mengenali ekspresi wajah serta meningkatkan rasa aman. Kemudian selanjutnya menggendong dan berbicara dengan nada lembut akan membuat bayi merasa diperhatikan dan dicintai. Kemudian selanjutnya ada stimulasi kognitif, yaitu mengenalkan suara-suara lembut. Kemudian selanjutnya memberikan mainan sensorik sederhana seperti mainan dengan tekstur lembut atau warna kontras untuk melatih perhatian bayi. Next. Selanjutnya ada kebutuhan ASI neonatus. Yang pertama, kasih sayang pada neonatus. Hal ini tidak hanya mendukung perkembangan sosial, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh mereka, mengurangi tingkat stres, serta mempercepat perkembangan otak bayi. Kemudian ada rasa aman. Rasa aman yang terpenuhi membantu bayi merasa dilindungi, kemudian mengurangi kecemasan dan memfasilitasi proses pertumbuhan dan perkembangan yang ideal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nurfiatul Azizah. Selanjutnya dapur kebutuhan asuh pada neonatus. Yang pertama yaitu nutrisi. ASI, air susu ibu adalah sumber nutrisi terbaik bagi bayi baru lahir karena mengandung semua zat gizi yang diperlukan serta antibodi yang membantu melindungi bayi dari infeksi. Menurut WHO, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan sangat dianjurkan. Yang kedua, eliminasi, yaitu pemantauan pola buang air kecil dan buang air besar pada bayi baru lahir sangat penting untuk mendeteksi dini kemungkinan gangguan pada kesehatan. Kemudian imunisasi. Imunisasi berasal dari kata imun,
kebal resisten, anak diimunisasi berarti diberikan kekebalan bertahan suatu penyakit tertentu. Anak kebal atau resisten terhadap sesuatu penyakit, tapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain. Kebutuhan dasar bayi menurut WHO, pemenuhan kebutuhan dasar bayi berguna untuk mencegah berbagai masalah kesehatan di kemudian hari. Nutrisi yang tepat terutama 1000 hari pertama kehidupan berperan krusial dalam perkembangan fisik dan kognitif bayi. Nah, kebutuhan asah pada bayi yang pertama stimulasi sensorik dengan membutuhkan rangsangan melalui berbagai indera seperti suara, cahaya, dan tekstur. Misalnya menggunakan mainan berwarna cerah, musik lembut, atau kain dengan berbagai tekstur untuk merangsang indera bayi. Yang kedua, berbicara dan bernyanyi kepada bayi dapat membantu mereka mengenali suara dan bahasa. Yang ketiga, meskipun bayi belum dapat bermain seperti anak yang lebih besar, bermain cilukba dapat merangsang perkembangan motorik dan kognitif mereka. Next. Nah, kemudian ASI pada bayi yang pertama yaitu memberikan pelukan, ciuman, dan perhatian yang konsisten membantu bayi merasa dicintai dan aman untuk membangun ikatan emosional yang kuat antara bayi dan juga pengasuh. Yang kedua, menanggapi tangisan atau sinyal bayi dengan cepat dan tepat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian, memberikan perhatian yang konsisten, bayi belajar untuk mempercayai orang-orang di sekitar mereka. Next. Kemudian asuh pada bayi yaitu yang pertama menjaga bayi dari bahaya fisik seperti memastikan bahwa lingkungan tempat mereka bermain aman dan bebas dari benda-benda berbahaya. Yang kedua, memberikan makanan yang tepat seperti ASI eksklusif selama 6 bulan pertama serta memastikan bahwa bayi mendapatkan imunisasi yang diperlukan untuk melindungi mereka dari penyakit. Kemudian yang ketiga, memantau perkembangan bayi dan memberikan bimbingan yang diperlukan untuk memantau pertumbuhan serta perkembangan motorik. Nah, kemudian kebutuhan dasar pada balita. Neonatus didefinisikan sebagai bayi yang baru lahir hingga usia 28 hari memiliki kebutuhan fisiologis dan psikologis yang unik. Bayi harus mendapatkan perawatan yang tepat dan memadai. Salah satu kebutuhan dasar yang paling mendasar bagi neonatus adalah nutrisi yang tepat sangat penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Kemudian asal pada balita yang pertama stimulasi. Stimulasi adalah adanya perangsangan dari lingkungan luar anak yang berupa latihan atau bermain. Pemberian stimulasi ini sudah dapat dilakukan sejak masa prenatal dan setelah lahir dengan menetekkan bayi pada ibunya sedini mungkin. Asah merupakan kebutuhan untuk perkembangan mental psikososial anak yang dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, deteksi dini. Tumbuh kembang anak terdiri dari pemantauan secara cermat pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan psikososial. Misalnya perkembangan motorik anak usia 6 sampai 8 bulan sudah harus bisa merangkak dan duduk. Masa balita adalah masa emas atau golden age dalam rentang perkembangan seseorang individu. Pada masa ini anak mengalami tumbuh kembang yang luar biasa baik dari segi fisik, motorik, emosi, kognitif maupun psikososial. Perkembangan anak berlangsung dalam proses yang holistik atau menyeluruh. Next, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pak Adita. Oke, selanjutnya terkait dengan aksi pada balita. Yang pertama ada ikatan kasih sayang. Ikatan emosi dan kasih sayang yang erat antara ibu atau orang tua ini sungguh penting ya, karena berguna untuk menentukan perilaku anak di kemudian hari, seperti merangsang perkembangan otak anak,
dan juga merangsang perhatian anak terhadap dunia luar. Yang kedua ada sibling rivalry, dapat diartikan sebagai persaingan rival antara saudara kandung. Persaingan antara saudara kandung merupakan respon yang normal seorang anak karena merasa ada ancaman gangguan yang mengganggu kestabilan hubungan keluarganya dengan adanya saudara baru. Next, asuh pada balita. Yang pertama ada pemenuhan kebutuhan fisik balita. Kebutuhan fisik ini mulai dari pemberian makanan yang bergizi, menjaga kebersihan tubuh, menjaga memastikan keamanan dan juga kenyamanan tempat tinggal. Balita ini membutuhkan perhatian yang ekstra dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam hal makanan yang bergizi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik yang optimal. Selanjutnya adalah pembimbingan sosial dan pembentukan anak, seperti mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk mengajarkan balita juga untuk berbagi, berinteraksi dengan teman sebayanya, serta mengenali perasaan dan juga emosi mereka. Yang ketiga adalah kasih sayang dan keamanan emosional. Hal ini untuk memberikan dasar yang kuat bagi mereka untuk mengembangkan kepercayaan diri dan juga kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya ada peran orang tua dalam pendekatan asuh ini. Yang pertama adalah memberikan perhatian pada kebutuhan anak, baik dalam aspek fisik maupun emosionalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mulai memberi waktu yang berkualitas untuk bermain, berbicara, dan juga berinteraksi dengan anak. Selanjutnya adalah memberikan pengasuhan yang penuh kasih sayang. Hal ini membantu balita untuk merasa dihargai dan juga diterima serta menciptakan rasa aman. Selanjutnya adalah memberikan pengajaran nilai-nilai sosial. Orang tua ini bertanggung jawab untuk mengenalkan balita pada nilai-nilai dasar yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini penting karena untuk mengerti artinya berbagi, bekerjasama, dan juga menghormati orang lain. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar anak prasekolah. Anak prasekolah ini adalah anak yang berusia 3-5 tahun yang mempunyai berbagai macam potensi. Dalam Sukartini 2004, potensi itu dirangsang dan dikembangkan agar pribadi anak tersebut berkembang secara optimal. Anak usia prasekolah menurut KOM 2000 juga adalah anak yang berusia antara 3-5 tahun, di mana memiliki karakteristik tersendiri dalam pertumbuhan dan juga perkembangannya. Next. Pertumbuhan fisik anak prasekolah. Yang pertama ada ciri-ciri umum anak prasekolah. Yang pertama, anak prasekolah yang sehat adalah yang langsing, tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Yang kedua, perkembangan utama terjadi pada koordinasi motorik halusnya. Keterampilan motorik kasar juga meningkat. Tinggi badan secara fisik, anak pada tahun ketiga terjadi penambahan tinggi badan berkisar antara 7,5 cm dan tinggi badan rata-rata 95 cm. Selanjutnya, berat badan anak pada tahun ketiga terjadi penambahan berat badan 1,8 sampai 2,7 kg dan rata-rata berat badan pada usia tahun ketiga adalah 14,6 kg. Selanjutnya, pengembangan kognitif. Yang pertama ada tahap pra-operasional. Ini ditandai oleh adanya pemakaian kata-kata lebih awal dan memanipulasi simbol yang menggambarkan objek atau benda yang ada keterikatannya. Kedua, pemikiran atau sifat anak yang aneh atau ganjil menunjukkan fakta bahwa mereka pada umumnya tidak mampu menunjukkan eksploitasi, atau jika mereka bisa menunjukkan operation maka keadaannya akan terbatas. Selanjutnya adalah mental operation. Pada tahap ini sifatnya fleksibel dan juga dapat berubah. Selanjutnya ada tahap pra-operasional yang ini juga ditandai oleh beberapa hal seperti egosentrisme, ketidakmatangan pikiran atau ide gagasan tentang sebab-sebab dunia di fisik, kebingungan antara simbol dan objek, fokus pada satu dimensi pada satu waktu, dan juga kebingungan tentang identitas orang ataupun objek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Odi. Selanjutnya yaitu kebutuhan psikososial pada anak prasekolah, yaitu yang pertama kasih sayang, menciptakan rasa aman nyaman agar merasa dilindungi, memperhatikan minat, keinginan, dan pendapatannya, serta beri contoh yang baik atau bukan dipaksa, dibantu, didorong atau dimotivasi dan dihargai, dididik dengan kegembiraan, dengarkan apa yang ingin dibicarakan atau diceritakan anak. Kemudian rasa aman, yaitu jangan biarkan anak bermain di dekat sumur,
prasekolah yang mencakup aspek asa, asi, dan asuh, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut sangat penting untuk mendukung perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak pada tahap awal kehidupan. Kebutuhan dasar neonatus dan bayi terutama berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, rasa aman, dan kasih sayang yang diberikan melalui ASI, kontak fisik, serta lingkungan yang mendukung. Pada balita dan anak prasekolah, perkembangan kognitif dan sosial menjadi lebih dominan sehingga penting untuk memberi stimulasi yang tepat sesuai usia serta perhatian terhadap kebutuhan sosial emosional anak. Asa, asi, asuh dan harus dijalankan secara seimbang pada perkembangan anak dapat. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih. Baik, itu sudah disampaikan terkait dengan presentasi kelompok 3. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Izin bertanya kepada kelompok 3. Tadi kan untuk perkembangan asah, asi, itu sangat penting ya. Pertanyaan saya, bila ibunya itu bekerja, mungkin untuk kebutuhan asah maupun asuhnya itu bisa terpenuhi, sedangkan untuk kebutuhan asihnya itu terkadang kurang ya. Nah itu bagaimana sih caranya agar kebutuhan asihnya itu tetap tercukupi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya, terkait apabila jika orang tuanya itu bekerja, kebutuhan ASI ya, kebutuhan ASInya tidak terpenuhi, itu harus seperti apa? Seperti itu? Oke, ada yang menjawab? Ada yang menjawab? Oke, saya menjawab ya. Terkait dengan kebutuhan ASI yang kurang tercukupi, itu nantinya akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap anak tersebut ya, mungkin anak prasekolah ataupun bayi atau balita. Namun untuk memposisikan hal ini itu kita harus mengetahui target itu siapa. Ini untuk bayi, balita atau anak prasekolah, karena beda-beda cara untuk responnya. Saya kasih contoh untuk yang pada bayi ya, apabila kasih sayang kurang, orang tua itu kan walaupun bekerja mungkin jam kerjanya juga pasti pulang dong ya, kecuali kalau dia emang LDR dan dia itu tidak stay di rumah seperti itu kan. Mungkin cara untuk mengasuhnya bisa melalui dengan chat apabila anak itu prasekolah, dan chat ini kan lewat WhatsApp ya, dan itu pasti anaknya megang gadget. Nah maka dari itu kita harus mengetahui jam-jam waktu yang tepat untuk si anak ini mengetahui kalau ini tuh jam apa ya untuk aku itu melakukan hal yang mungkin dia tuh gak bisa sama orang tuanya, tapi dia berusaha untuk ngasih dirinya sendiri. Makanya hal ini kalau bisa itu dihindari gitu, karena dapat berpengaruh buruk terhadap anaknya. Yang kedua, mungkin si orang tua itu bisa memberikan waktu yang luang di 1 hari, di 7 hari dalam 1 minggu itu. Misalkan Senin sampai Jumat itu ibunya bekerja, tidak ada waktu untuk anaknya gitu, dan di hari Sabtu atau hari Minggunya adalah untuk quality time bersama anaknya gitu. Kalau posisinya itu adalah baik, yang dimana tadi sudah dijelaskan ya, ada tumit time dan sebagainya, mungkin bisa untuk memberikan si anak itu ke daycare gitu, karena untuk melengkapi asi asuh pada bayi itu kita harus mencakup dari semuanya gitu. Gimana cara si bayi mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dan kalau orang tuanya tidak bisa memberikan, berarti jalan pintasnya adalah memasukkan anak ke dalam daycare. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan, silahkan. Oke, tidak ada? Oke, terima kasih Kak Tia atas pertanyaannya. Baik, untuk kelompok 3, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.